Thank you Jesus, thank you buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami dapat kembali memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Berbicaralah Tuhan kepada umat-Mu ini Tuhan. Biar Engkau yang terus bekerja dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada setiap hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom teman-teman youth. Wow, luar biasa banget bisa melayani di Youth Impact pada siang hari ini. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Masih bingung kursinya di mana ya, tempatnya di mana gitu ya. Oke, Bayu. Oke, hai. Hari ini saya mau berbicara tentang penabur. Apa sih itu penabur? Bulan lalu kita belajar tentang mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Dan bulan ini kita sama-sama belajar tentang excellent giving. Seperti yang sudah minggu lalu Pastor Iman sudah sampaikan, yang begitu memberkati kita semua. Dan minggu lalu juga Saudari Lia sudah membagikan apa yang jadi berkat buat teman-teman. Dan hari ini tadi Pastor Albert juga sudah membagikan yang begitu luar biasa, yang kita sudah dapat banyak hal untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar teori, tapi betul-betul bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita gitu. Dan jadikan itu sebagai gaya hidup kita sebagai orang percaya. Hidup hanya sekali. Apakah kita hidup untuk diri sendiri atau hidup berbagi dengan sesama kita? Perhatikan kita hidup. Apakah kita hidup untuk diri sendiri atau kita hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan? Saya mengutip pesan dari Pastor Iman minggu lalu, dan ini sangat berkaitan dengan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita nggak mungkin bisa mengasihi tanpa memberi. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang penabur, saya ingin teman-teman bisa memahami hal ini, yaitu kita nggak mungkin bisa mengasihi tanpa memberi. Kita buka di Ibrani 10 ayat 14, dibilang, saya bacakan. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kasih karunia enggak hanya mengampuni, tapi memulihkan dengan sempurna. Hanya dengan satu korban saja, kasihnya enggak hanya sekedar mengampuni, tapi memulihkan dengan sempurna. Kalau di bahasa Yunani dibilang apokatastasis, yaitu perbaikan di dalam kondisi awal, atau bisa dibilang dipulihkan dengan hati yang baru. Kita nggak bisa memulihkan hati kita sendiri. Kita nggak bisa memulihkan hati kita yang baru. Kita nggak bisa memulihkan hati kita dengan tembel sulam. Oh nanti ada waktunya akan sembuh sendiri. No, waktu itu tidak bisa menyembuhkan. Waktu hanya bisa menyembunyikan. Ketika hal itu nyentok lagi ke kita, itu akan buka lagi. Kejadian 1 ayat 26a, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kasih karunia Tuhan memulihkan posisi status kita, fungsi kita, dan mandat kita sebagai anak-anak Allah. Dia enggak hanya sekedar mengampuni, tapi dia memulihkan secara sempurna dan memulihkan status kita dan fungsi kita dan mandat kita sebagai anak-anak Allah. Kasih Tuhan itu membuat kita merasa utuh. Kita menemukan keutuhan kita, kepenuhan kita di dalam Tuhan. Kasih Tuhan enggak membiarkan kita hidup seadanya. Tuhan enggak akan membiarkan anaknya hidup apa adanya gitu aja. Dia akan terus membentuk kita hari lepas hari untuk menjadi serupa seperti gambarannya. Seperti Roma 8 ayat 28 sampai 30. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Wow. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Tuhan mau menemukan keutuhan kita di dalam Dia. Itu tujuannya, mengembalikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia memanggil kita, tapi sayangnya kita sering menolak panggilannya Tuhan. Kita sadari itu gitu. Tuhan terkadang kita selalu bilang Tuhan gak pernah jawab doaku, tapi kita selalu fokus sama plan kita sendiri, padahal Tuhan sudah siapkan plan yang B. Tapi kita terlalu fokus sama diri kita, fokus sama keputusan-keputusan kita, sehingga kita gak pernah lihat sama keputusan-keputusan yang Tuhan sudah terbaik dalam kehidupan kita gitu. Penabur kehidupan. Yesus adalah penabur kehidupan yang menjadi teladan buat kita. Untuk itu Yesus juga mau kita sebagai anak-anaknya menjadi seorang penabur kehidupan juga gitu. Kita yang tadinya mati karena dosa-dosa kita diubah menjadi hidup yang lewat kasih karunia Tuhan. Kita yang tadinya ditabur menjadi seorang penabur, enggak ditabur terus, tapi kita juga mau menjadi seorang penabur dengan lewat apapun juga itu gitu. Yang tadinya dilayani menjadi melayani, enggak hanya sekedar mau dilayani terus, jangan terus menerus memanjakan diri sendiri. Tapi saat kita tahu bahwa kita diampuni, kita dikasih, kita mau keluar dari zona nyaman kita, dan kita mau belajar untuk melayani sesama kita. Kita nggak hanya diberi, tapi juga memberi. Nah, saya mau ajak teman-teman juga belajar dalam hal ini juga tentang memberi. Kita buka di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Judul perikopnya adalah persembahan seorang janda miskin. Saya baca ini cukup takjub dan cukup berpikir juga, yaitu 41 ayat 41 dibilang, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ayat 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44, sebab mereka semua yang memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ada sesuatu yang unik yang saya baca di sini, yaitu pada suatu kali Yesus duduk di depan menghadapi peti persembahan dan mengamati orang yang memberikan persembahan. Itu aku baca sambil, Tuhan kok kayaknya itu banget ya, duduk di depan peti persembahan dan memperhatikan orang yang memasukkan duit persembahan itu. Pernah gak sih kalian sering baca ini dan kayak aku berpikir gitu, seperti kok kalau di orang-orang kan, nih orang ngapain sih di depan persembahan terus ngeliatin gitu kan. Tapi secara garis besar Tuhan memperhatikan bagaimana cara kita memberi. Tuhan sangat memperhatikan bagaimana cara kita memberi. Why? Kenapa? Kenapa begitu Tuhan memperhatikan itu? Bukan karena uangnya. Karena Tuhan melihat setiap hati kita ada di mana. Tuhan melihat setiap motivasi kita dalam memberi. Dalam memberi ada hal-hal yang
harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah Tuhan itu bukan seperti preman. Dia Bapa yang baik. Kalau kita nggak memberi hari ini, terus nanti kita berpikiran, oh nanti nggak ada berkat nanti yang Tuhan taruh dalam hidupku. Enggak, konsepnya nggak gitu guys. Tuhan tuh baik, dia Bapa yang baik. Dia tahu segala keperluan kita, dia tahu segala kebutuhan kita. Jadi ketika kalian memang lagi nggak mampu, nggak bisa memberi, bukan berarti dia bukan Bapa yang baik. Dia bukan Tuhan seperti preman yang harus minta-minta, enggak, dia Bapa yang baik. Yang kedua adalah jangan memberi bukan supaya kaya, bukan supaya didekatkan jodohnya yang jomblo-jomblo ya. Saya udah memberi ini banyak, Tuhan tolong berikan jodohku yang terbaik dan lain sebagainya, enggak. Bukan supaya selamat, keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan keuangan kita. Keselamatan kita hanya bisa diberikan oleh karya salib Kristus. Tuhan gak punya agenda apapun dalam kehidupan kita, sejahat apapun. Agendanya gak pernah jahat. Tapi terkadang kita yang selalu memakai Tuhan sebagai agenda pribadi kita. Dia gak punya pemikirannya sejahat dalam kehidupan kita. Karena keselamatan kita hanya bisa diberikan kepada karya salib Kristus. Kenapa kita memberi, teman-teman? Kenapa kita memberi? Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita dikasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan. Itu kenapa kita memberi. Ada suatu cerita seorang anak kecil bernama Timmy. Dia hidup di pedalaman Papua. Suatu saat saya selalu berdoa saya bisa melayani di Papua. Karena itu aku punya hati di sana. Ada seorang anak kecil bernama Timmy. Dia gadis kecil yang manis. Ketika dia pulang dari kebun memetik sayur, dan waktu itu sudah cukup larut malam, sekitar jam 7:30-8, dia nggak langsung pulang. Dia bagi sayur itu jadi 2 dan satunya untuk pangurunya. Panguru itu pak gurunya. Gitu. Padahal dari kebun ke rumah panggurunya itu jauh dan jalannya itu curam banget. Masih pedalaman soalnya. Dia nggak punya senter sama sekali dan dia hanya memakai kayu yang dibakar untuk penerangan jalannya. Dia jalan menyusuri sendirian. Dia menyusuri dari kebun ke rumah panggurunya. Hampir dekat itu ya, dia teriak, "Pangguru, aku bawakan sayur buat pangguru." Dengan bahasa logatnya seperti orang Papua gitu kan. Terus panggurunya keluar dengan sukacita, bahagia gitu kan. Dengan kondisi keadaan jalan yang cukup curam, gelap, gak ada lampu, hanya ada kayu yang dibakar sebagai perjalanan dia dari ke kebun sampai ke rumah panggurunya. Dia nggak ada rasa ngeluh loh. Dia happy. Dia jalan dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi panggurunya. Dia begitu menghormati panggurunya. Dia begitu sukacita ketika panggurunya bisa menerima hanya seikat sayur, tapi dia bisa sukacita. Karena dia mengasihi. Kenapa dia begitu mengasihi panggurunya? Karena panggurunya sudah memberikan ajaran yang begitu luar biasa pada Timmy. Diajarkan menulis, diajarkan membaca, diajarkan beretika secara baik. Dan dia mengembalikan dengan penuh sukacita. Dia memberikan dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena anak ini begitu luar biasa. Saya sangat senang kalau melihat video-videonya gitu. Saya mengutip dari Pastor Reko Karangetang, kata-kata yang sangat luar biasa. Orang yang dikasih nggak mau hidup untuk dirinya sendiri. Orang yang dikasih nggak akan mau hidup untuk dirinya sendiri. Seperti janda miskin tadi yang kita baca.
Dia memberi dari kekurangannya. Karena apa? Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Karena dia tahu betul-betul siapa Tuhan yang dia puja, dia begitu sembah. Dan dia nggak ragu-ragu untuk memberikan dari kekurangannya. Kalau kita baca ini begitu luar biasa gitu. Kalau kadang kita mikir-mikir, aduh uang baru tinggal 100.000, udah akhir bulan, aduh gimana ya? Mau persembahan nggak ya? Mikir gitu. Tapi dari janda miskin ini dia memberi dari kekurangannya. Dia nggak pernah ragu-ragu karena dia tahu Tuhan, siapa Tuhan atas hidupnya. Memberi itu tidak memastikan bahwa kita masuk surga. Enggak. Dulu konsepku juga gitu, dulu waktu belum ini ya. Konsepku memberi kayak gitu, membantu biar aku selamat. Enggak. Memberi itu tidak memastikan bahwa kita masuk surga. Karena kerajaan surga enggak semudah dan semurah itu, guys. Di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasanya bagaimana Tuhan memberikan dirinya buat kita. Dia menanggung semua kutuk dosa untuk kita. Dulu ketika saya masih umur usia 20-an kayak kalian, sekarang beda tipis aja. Masih 20-an dulu. Saya melayani, getol melayani. Leader ngasih tanggung jawab ini, ya saya kerjain. Ini ya tugas ini, ya saya kerjain. Ini ya PIC ini ya saya kerjain. Tapi saya tidak sungguh-sungguh memberikan hidup saya buat Tuhan waktu itu. Saya just rutinitas dalam kehidupan saya. Saya tidak memahami pengorbanan Tuhan dalam kehidupan saya. Sampai ketika saya mentok, saya merasakan yang namanya kosong dalam hati saya. Suatu malam, saya nggak ngerti kenapa rasanya nggak tenang. Berdoa ya gitu-gitu aja. Sampai saya membaca ayat ini, itu menjadi rema dalam kehidupan saya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa loh. Dia memberikan kehidupannya untuk kita. Yang tadinya tak terbatas jadi terbatas. Yang tadinya suci, kudus, harus menanggung kutuk dosa dari kita. Itu yang membuat saya berubah. Saya berkomitmen, saya nggak akan hidup lagi dengan seenaknya. Masa muda saya, walaupun saya pelayanan, saya seenaknya sendiri. Pelayanan. Udah, hari Minggu pelayanan, Sabtunya, walaupun saya terlihat kalau di keluarga, kalau di teman-teman, lihat orangnya kalem gitu ya, diem, padahal enggak, dalamnya, jahat. Saya selalu bilang, saya selalu saksikan dalam kehidupan saya, ke beberapa teman-teman saya, ke keluarga saya, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya. Ketika saya seenaknya sendiri, ketika saya hidup dalam kepalsuan, hidup dalam topeng yang begitu capek buat saya pribadi, sampai akhirnya Tuhan bilang bahwa aku sudah memerdekakan kamu, aku sudah mengampuni kamu, dan kamu gak hidup dalam dosa lagi. Itu yang membuat saya tahu diri, dan akhirnya saya berkomitmen, God, saya mau hidup dalam komitmennya Tuhan. Walaupun jatuh bangun, tapi dia Bapa yang luar biasa, dia gak pernah ninggalin hidup kita. Dia tahu dia Bapa yang menuntun, bukan menuntut. Dia menuntun kehidupan kita hari demi hari, waktu demi waktu, sampai akal budi ini diperbarui. Gitu guys. Siang hari ini kita ada di tempat ini hanya satu tujuan, yaitu menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kita menyenangkan hatinya Tuhan dan mempersembahkan kehidupan kita, tubuh kita sebagai persembahan yang harum di hadapannya. God love you. But do you love God? Itu yang selalu jadi PR buat saya setiap hari. God love you kok. But do you love God? Itu menjadi bahan renungan setiap hari dalam kehidupan saya.
Kita masuk kapan sih perpuluhan itu dimulai? Ini jadi suatu hal yang sangat ini ya dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan nih kayak gitu. Kita bisa baca di Kejadian 14 pembahasan tentang Abraham dan Melkisedek ya, di mana pertama kali perpuluhan itu juga disebut gitu kan. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20 saya bacakan. Ayat 17, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kador Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ayat 19, lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Cerita soal Abraham dan Melkisedek. Peristiwa Abraham dan Melkisedek ketika Abraham menang perang, muncullah Melkisedek, seorang raja Salom, raja damai, yang nggak tahu ya, tiba-tiba itu muncul karena di dalam Alkitab cuma dibahas 12 kali kalau teman-teman baca. Dan nggak tahu asal muasalnya juga dari mana kayak gitu. Ketika Abraham, dan pada waktu namanya masih Abram, diberkatilah oleh Melkisedek, didoakan oleh Melkisedek karena sudah memenangkan perang pada saat itu gitu. Dengan ucapan syukur Abraham memberikan 1/10 untuk pertama kalinya kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur, bukan dengan paksaan, tapi dengan gerakan hati seorang Abraham. Bukan dengan peraturan, tapi dengan ucapan syukur. Dengan gerakan hati Abraham memberikan perpuluhan dari hasil kemenangannya. Dia nggak waktu itu nggak ada peraturan-peraturan apa, tapi dia dengan kegerakan hatinya dia memberikan 1/10 untuk Tuhan. Kemudian perpuluhan menjadi aturan dalam agama Yahudi, menjadi bagian dalam perjalanan mereka dalam ikut Tuhan gitu. Ada juga yang berpikir bahwa perpuluhan sudah dihapus gitu, karena itu perjanjian lama. Tapi kita bisa baca di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tuhan bilang gak ada suatu perjanjian lama yang dihapus. Setitik pun gak ada. Tidak ada satu pun yang dihapus oleh Tuhan, tapi melainkan untuk menggenapinya. Markus 12 ayat 30 dibilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah dasar dari prinsip memberi, termasuk lewat keuangan kita, teman-teman. Kenapa perpuluhan seringkali sulit untuk kita lakukan? Kenapa? Itu menjadi pertanyaan saya waktu dulu. Kenapa perpuluhan sulit banget sih dilakukan? Kenapa persembahan sulit banget untuk kita berikan? Karena hati kita belum benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. God love you, but do you love God? Kita bisa lihat dari kehidupan Abraham yang 100% bagaimana Abraham mengasihi Tuhan 100%. Enggak setengah-setengah, tapi 100% dia mengasihi Tuhan. Kita bisa lihat di Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah
dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saat itu Tuhan meminta anak satu-satunya dari Abraham. Apa yang jadi respon Abraham pada saat itu? Yaitu memberikannya dan menyerahkannya untuk Tuhan. Padahal itu anak yang dikasihinya, yang dia nantikan begitu lama. Tapi ketika Tuhan memintanya, dia serahkan, dia taat, dia berikan. Kalau kita nggak bisa memberi 100%, kita akan juga kesulitan untuk memberikan perpuluhan atau persembahan buat Tuhan. Kalau kita masih kesulitan memberikan hidup kita 100% buat Tuhan, kita akan kesulitan memberikan 1/10 buat Tuhan. Jangan cuma teori kalau kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, tapi nggak mau belajar taat, nggak mau belajar dibentuk, nggak mau belajar diproses, ngeluh terus setiap harinya, nggak ada duit nih. Firman Tuhan, kita belajar melakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar teori dalam kehidupan kita. Kembali lagi, God love you, but do you love God? Yuk belajar praktek, gak hanya sekedar teori, tapi yuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sebaik-baiknya. Kita sama-sama belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maleakhi 3 ayat 8 dan 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana aku menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan mengamati tanpa kita sadari, kita berperilaku seperti itu, guys. Ada satu ilustrasi, ada Marcel enggak ya? Marcel sini, Marcel. Aku mau minta tolong Marcel. Ini contoh yang begitu luar biasa, saya ingin tunjukkan ke teman-teman. Taruh depan saja, enggak apa-apa. Marcel, karena kerjaanmu sudah bagus selama sebulan ini, aku berikan berkat buat kamu nih. Kerjaanmu tuh bagus banget ya, ini berkatmu gitu kan. Mau tambah lagi? Bonus lagi nih, aku tambahin ke kamu karena kerjamu sudah bagus banget. Nah, karena kamu sudah membantu pekerjaan saya, ini aku tambahin satu lagi. Tapi yang satu ini aku titipkan ke kamu ya, untuk kamu bawa ke rumah perbendaharaanku. Kamu masukin tuh di kotak situ tuh, kamu masukin ya, ingat loh ya, aku titipkan ke kamu buat rumah perbendaharaanku. Kamu masukin tuh di kotak itu, beneran loh ya, aku titipin ke kamu ya. Oke. Terima kasih. Oke. Siap. Mau kemana? Nak? Kemana? Ini yang dinamakan, boleh jawab sendiri teman-teman. Oke. Terima kasih Marcel. Tanpa disadari kita berperilaku seperti itu. Ketika Tuhan menitipkan untuk kita bawa ke rumah perbendaharaan Tuhan, tapi kita nggak pernah jujur untuk hal itu. Kita sering melakukan hal itu. Itu yang membuat saya juga berubah dalam kehidupan saya. Belajar yuk, kita sama-sama belajar. Tuhan mengamati bagaimana cara kita memberi. Tanpa kita sadari juga kita sering melakukan hal itu gitu teman-teman. Kita bisa belajar prinsip-prinsip memberi sebagai penabur kehidupan seperti Yesus. Dia teladan yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Firman Tuhan gak jadi teori, tapi jadi kehidupan buat kita. Prioritaskan di mana rumah kita bertumbuh, di mana kita tertanam. Kalau teman-teman bertumbuh di Youth Impact, yuk kita dukung bareng-bareng, kita prioritaskan bareng-bareng gitu. Kita nggak berbicara soal jumlahnya, tapi kita berbicara soal hati yang mengasihi Tuhan. God love you, but do you love God? Jangan mencintai uang, dan jangan hanya mencintai diri sendiri. 1 Timotius 6 ayat 10a dibilangkan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Uang bisa menghancurkan semuanya, menghancurkan pertemanan, kekeluargaan, dan segalanya hanya karena uang. Karena begitu mencintai uang. Mendengar isi khotbah dari Pastor Andreas Stefanus Wijaya waktu Pastor Iman men-sharekan itu di WA. Ketika saya dengar, saya baca awalnya sudah bagus banget ya teman-teman. Teman-teman kalau mau cari di YouTube pun ada judulnya Pelajaran dari Yudas. Ada kata-kata yang luar biasa yang saya tangkap, yaitu Tuhan ini ingin menjadikan kita sebagai orang yang dipercaya dengan cara memberikan kepercayaan pada kita. Itu ketika awal saya dengar, wow, siapa yang di sini mau dipercaya sama Tuhan? Siapa di sini mau dipercaya sama Tuhan? Serius, gak ada yang mau dipercaya sama Tuhan? Dengan cara Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Kalau Tuhan memberikan kepercayaan kita lewat hal apapun itu, lewat keuangan kita, pelayanan kita, pelayanan macam-macam kita, atau di bagian musik kita, lakukan itu yang terbaik. Jangan hanya sekedar rutinitas, tapi karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi hidup kita. God love you, but do you love God? Terakhir saya mau bilang, ada benih yang Tuhan titipkan pada kita untuk pekerjaan Tuhan. Apa itu? Yaitu hasil dari yang kamu dapatkan. Ada hak Tuhan yang harus kita kembalikan. Amin. Mari kita berdoa, teman-teman. Sungguh mulia nama-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh berharganya kehidupan kami ketika kami menemukan Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami bersyukur memiliki Allah yang begitu luar biasa, Bapa yang baik yang terus menuntun kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berkomitmen sebagai anak-anak muda menjadi dampak buat orang-orang sekitar kami, Tuhan. Dan kami mau belajar untuk memberi, Tuhan. Belajar untuk berkomitmen, Tuhan, untuk enggak hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk berbagi, hidup untuk memberkati, hidup menjadi teladan. Biarlah nama-Mu yang terus dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berbicara pada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah benih itu tumbuh di tempat yang benar, di hati yang benar, sehingga itu enggak hanya menjadi teori buat kami, tapi menjadi praktek buat kami sebagai orang yang percaya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.